warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih mekanisme perilaku individu itu. Mekanisme perilaku individu yaitu proses kompleks yang melibatkan respon terhadap rangsangan dari dalam diri disebut internal atau dari luar diri disebut eksternal. Definisi mekanisme perilaku individu itu ada dua teori. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori holistik atau humanisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Yaitu perilaku individu dibentuk melalui interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon. Pola perilaku individu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan menciptakan stimulus tertentu dalam lingkungan. Contohnya, guru memberikan studi kasus pada murid. Secara tidak langsung, guru tersebut memberikan stimulus atau rangsangan, dan murid merespon dengan cara mendengarkan. Yang kedua yaitu menurut teori holistik. Mekanisme perilaku individu yaitu berfokus pada tujuan dan pengaruh faktor internal seperti persepsi, emosi, motivasi, kepribadian, nilai, keyakinan, dan pengalaman masa lalu, serta interaksi yang kompleks antara dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Contohnya, seseorang merasa lapar, itu disebut afektif. Kemudian mencari informasi di internet, disebut kognitif. Dan akhirnya orang itu memasak, disebut konotatif. Dengan mempertimbangkan kesediaan bahan pangan dan waktu, disebut faktor lingkungan dan pribadi. Mekanisme perilaku individu dapat diubah dan dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses yang disebut stimulus dan respon. Contohnya dalam pendidikan. Yang pertama stimulus, kedua respon, ketiga kurikulum, empat guru, yang kelima penilaian. Pertama stimulus, guru memberikan pujian dan hadiah ketika siswa belajar dengan baik. Contohnya gini, guru, pinter, sudah baik nilainya, belajar di rumah terus ya? Iya bu guru, terima kasih. Oke, nanti sama bu guru tak kasih bintang 4 ya. Dari situ murid tersebut mendapat stimulus dari luar untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua respon, siswa menjadi lebih rajin belajar karena mendapatkan hadiah. Yang ketiga kurikulum, program belajar dirancang supaya siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang keempat guru, guru dilatih agar bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima penilaian, sistem penilaian dibentuk untuk memotivasi, misalnya dengan nilai bagus sebagai hasil dari mereka bekerja keras. Mekanisme perilaku individu mengacu pada faktor-faktor yang berasal dalam diri mereka sendiri. Yang pertama persepsi, yang kedua emosi dan perasaan, ketiga motivasi, empat kepribadian, yang kelima nilai dan keyakinan. Yang pertama persepsi, cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan. Misalnya, dua orang bisa menafsirkan ketika kepala sekolah memberikan kritikan terhadap guru. Guru yang pertama memberikan respon untuk mengembangkan kritikan tersebut. Guru yang kedua menjadikan kritikan tersebut sebuah penyalahan. Contohnya gini, kepala sekolah memberikan kritikan, "Hei, ayo harus baik ngajarnya." Guru yang pertama, "Oh ya, saya akan lebih baik lagi dan menjadi berkembang." Guru yang kedua, disalahkan terus. Nah, gitu, menyalahkan. Yang kedua, emosi dan perasaan. Emosi adalah reaksi internal yang melibatkan perasaan intens seperti marah, takut, bahagia. Emosi mempengaruhi seseorang untuk merespon suatu situasi tersebut. Misalkan,
rasa takut mendorong seseorang menghindari sesuatu. Gini contohnya, duh, tidak bisa saya nggak ikut itu, nanti saya gagal. Nah, perasaan takut tersebut akan mendorong orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga, motivasi. Dorongan yang berasal dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu, termotivasi untuk menuju apa yang ingin dituju. Keempat, kepribadian. Pola berpikir, merasa dan bertindak yang relatif konsisten sepanjang waktu. Misalnya, sifat ekstrovert cenderung lebih terbuka dan introvert bersifat tertutup. Yang kelima, nilai dan keyakinan. Prinsip dan standar yang menjadi dasar tindakan seseorang. Contohnya, individu yang menghargai kejujuran akan lebih cenderung menghindari sifat manipulatif. Contohnya, gini, orang tersebut memiliki sifat jujur, tidak pernah bohong. Terus, orang tersebut tidak mempunyai sifat berbohong atau manipulatif. Komponen perilaku individu dapat dilihat dalam 3 bagian. Yang pertama, kognitif atau pikiran. Yang kedua, afektif perasaan. Yang ketiga, konotatif tindakan. Pertama, kognitif, pikiran. Ini berkaitan dengan apa yang dipikirkan seseorang, seperti cara mereka memahami sesuatu atau membuat keputusan. Itu dengan cara difikirkan. Yang kedua, afektif perasaan. Ini melibatkan emosi atau perasaan seseorang, misalnya senang, marah, sedih, yang mempengaruhi cara mereka bertindak. Yang ketiga, konotatif tindakan. Ini adalah bagaimana seseorang benar-benar bertindak atau bereaksi dalam situasi tertentu, misalnya berbicara, berjalan, atau melakukan tugas. Faktor yang mempengaruhi mekanisme internal ada 3. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Kedua, pengaruh biologis. Ketiga, lingkungan sosial. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Pengalaman sebelumnya membentuk pola berpikir dan merespon seseorang terhadap situasi yang serupa di masa depan. Misalnya, pengalaman traumatis dapat mempengaruhi untuk menghadapi tekanan. Yang kedua, pengaruh biologis. Pengaruh biologis seperti fungsi otak dan hormon turut mempengaruhi mekanisme internal, seperti kadar hormon stres bisa meningkatkan kecemasan. Yang ketiga, lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, tempat bekerja, berperan membentuk nilai, keyakinan, dan pola berpikir seseorang. Oke teman-teman, kesimpulannya, mekanisme perilaku individu itu perilaku kompleks yang melibatkan respon terhadap rangsangan yang dipengaruhi oleh diri sendiri atau dipengaruhi oleh luar. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.